sebabnya hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebabnya hidup. Ada hari esok sebabnya hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Persekutuan pemuda yang terkasih, saya menyapa kita dengan ucapan selamat malam dan shalom. Ya, ini sebelah kanan dulu, kurang semangat. Selamat malam dan shalom. Sebelah kiri jangan mau kalah, selamat malam dan shalom. Semangat pemuda, puji Tuhan. Kita boleh ada dalam syukur, sukacita di malam hari ini, merayakan karya kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kita. Saya ingin kita memulai perenungan malam hari ini dengan bermain. Ya, saya meminta tolong kepada pengurus untuk membagikan kertas ini, dan saya membagi menjadi dua kelompok. Kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Ya, masing-masing satu. Iya. Permainannya, dengar dulu. Permainannya, saudara-saudara, di kelompok masing-masing akan membuat kertas itu menjadi sesuatu yang indah. Terserah pesawat kah, kapal kah, kupu-kupu. Tetapi setelah itu jadi, pada akhir perenungan sebentar, saya ingin dari masing-masing kelompok memaparkan hasil dari apa yang kalian buat. Tapi sebentar setelah perenungan. Dan sekarang waktunya Persekutuan Pemuda membuat itu. Saya berikan waktu sampai jarum panjang di jam itu menunjukkan angka 10. Iya. Jarum panjang di jam itu menunjukkan angka 10. Boleh itu. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Cuma buat kapal. Ya, tolong tes dulu sampai jarum panjang di angka 10. Kalau tidak ditambah sampai 11. Ini jangan lama. Tolong stay mendapatkan. Iya, tolong berdiskusi dengan teman-teman yang di kelas juga ya. Karena ini permainan secara kelompok. Siapa tahu yang di belakang suka bikin bunga, suka bikin pesawat. Tuangkan segala bentuk kreativitas Anda.
hendak melakukan aksinya. Orang pasti pernah lihat. Biasanya kalau pemain sirkus itu akan berjalan di sebuah kawat. Jadi dia akan berjalan di seutas kawat. Dia berjalan hingga tiba di ujung kawat. Nah, sebelum dia melakukan aksinya, dia bertanya kepada penonton yang ada. Penonton sekalian, apakah Anda percaya jika saya dapat berjalan di atas kawat tersebut dan tiba dengan selamat sampai di ujung kawat? Penonton dengan keras menjawab, ya, saya percaya. Kemudian pemain sirkus itu melakukan aksinya dan benar, dia tiba di ujung kawat dengan keadaan selamat. Kemudian dia hendak melakukan lagi aksinya yang kedua dan kembali bertanya kepada penonton, penonton, apakah Anda percaya jika saya dapat berjalan di atas kawat tersebut tetapi dengan menggendong seseorang? Tanpa berpikir panjang, penonton langsung jawab dengan lantang, ya, percaya. Kemudian pemain sirkus itu bertanya lagi kepada penonton, apakah ada di antara kita yang bersedia untuk saya gendong berjalan di atas kawat? Keadaan yang tadinya ribut menjadi hening. Keadaan dan situasi yang tadinya kacau menjadi tenang. Tidak ada di antara penonton yang mau untuk bersama-sama dengan pemain sirkus tersebut berjalan di atas kawat. Tentu orang tahu kalau jatuh. Tentu orang tahu kalau terjadi apa-apa. Sehingga orang tidak mau untuk dibawa oleh pemain sirkus tersebut. Nah, apa hal yang bisa kita tangkap dari ilustrasi yang telah disampaikan tadi? Ternyata rasa percaya dan mempercayakan diri itu kadang tidak selaras. Bukankah demikian? Benar, toh? Kadang-kala orang tidak tahu menyeimbangkan antara rasa percaya dan juga mempercayakan diri kita. Nah, bersama kita memperhatikan perikop bacaan kita pada saat ini. Apa yang diceritakan di sana? Itu ada yang bisa masih ingat tadi perikop bacaan tadi? Pesutup Alkitab lantaran kita terbatas. Perikop bacaan kita saat ini berbicara tentang kehidupan para murid yang tidak dapat melakukan perbuatan atau mukjizat. Dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka telah bersama-sama dengan Yesus melakukan pelayanan, bersama-sama dengan Yesus menyaksikan Yesus yang melakukan mukjizat, tetapi tidak menjamin bahwa para murid bisa melakukan mukjizat itu sendiri. Ternyata waktu kebersamaan yang lama dengan Yesus, waktu pelayanan yang cukup lama dengan Yesus, tidak menjadi jaminan bahwa para murid bisa menyatakan kuasa Allah dan bisa menjadi perpanjangan tangan Allah. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa iman sebesar apa? Sebesar apa? Lupa? Baru baca kan? Sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Bayangkan, saya juga belum pernah lihat biji sesawi seperti apa. Tapi kalau orang buka, baca, banyak sekali referensi yang orang buka di Google atau di buku. Biji sesawi itu dikatakan biji yang paling kecil di antara semua biji-bijian. Berarti memang sangat kecil. Dan dikatakan oleh Yesus, kalau kita mempunyai iman sebesar itu saja, orang dapat memindahkan gunung. Bayangkan, mustahil? Mustahil. Bagi orang, kalau orang pakai ukuran sebagai manusia, tidak mungkin. Jelas sangat tidak mungkin, karena orang tentu tidak dapat memindahkan gunung. Itu. Tapi ternyata, saudara-saudara, hal yang sulit, hal yang tidak mungkin, bersama dengan Kristus akan menjadi mungkin. Amin. Amin. Amin.
Nah, persekutuan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa kita semua ini dari kecil sudah Kristen, atau ada yang pindah dari sebelah mana, mungkin kiri kanan. Ada yang dari lahir bukan Kristen, ada? Keluarga kiri saya ada? Kristen dari lahir. Kalau Kris memang Kristen dari lahir, nama saja Kristen. Iya. Kita sudah Kristen dari lahir. Berarti saudara-saudara, kita sudah mengenal Kristus Yesus sejak dari dalam kandungan. Orang beriman karena orang tua percaya kepada Kristus. Berarti paling tidak orang sudah belajar dari sekolah minggu tentang siapa Kristus. Orang sudah mengenal dari sekolah minggu siapa itu Tuhan. Nah, kalau saya tanya, ini persiapan PRPD coy. Kalau saya tanya, kira-kira Yesus itu berapa lama dia melayani di dunia ini? Sudah kini pelayanannya 3 tahun. Sebelah kanan pelayanan Yesus berapa tahun? Kalau ikut PRPD ini ranking 1 langsung keluar semua. Iya, itu jadi PR ya. Nanti jawab sendiri. Nanti tanya sama sekolah minggu berapa tahun Yesus pelayanan di dunia ini. Ya. Jadi persekutuan pemuda, kalau kita hendak melakukan perkara yang besar bersama dengan Kristus, walaupun kita memiliki iman yang dikatakan kecil, kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Puji Tuhan kalau orang semua mengaminkan itu. Dan bersama Kristus orang sebagai pemuda akan menjawab panggilan Allah itu sesuai dengan tema perenungan kita pada malam hari ini. Lalu pertanyaannya, Vikaris, bagaimana orang mau menjawab panggilan Allah sedangkan orang yang suara Tuhan saja tidak pernah? Bagaimana orang mau menjawab panggilan Kristus sedangkan orang masih masuk gereja? Bagaimana orang bisa menjawab panggilan Allah itu ketika orang bekerja misalnya? Orang bertanggung jawab dengan pekerjaan itu dengan sedikit-sedikit mengeluh, sehingga pekerjaan itu tidak dilakukan dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang menjawab panggilan Allah di tengah pendidikan? Ya, anak-anak sekolah, ada yang masih sekolah sih angkat tangan? Angkat tangan. Turun tangan. Jangan kaget yang angkat tangan ya. Ya, yang masih sekolah. Jadi, kalau orang mau menjawab panggilan Allah, ketika orang sebagai murid, orang harus menjadi murid yang berprestasi tentunya. Jangan sesedikit laporan. Oh, sana itu murid di SMA 1, murid di SMEA, dia tukang bolos. Dia tidak pernah masuk kelas. Apalagi mau tahu itu sin, kos, tangan, dan sebagainya. Tiba-tiba ya? Iya. Tidak ada yang tahu. Jangan kamu ditanya tentang itu, sedangkan hadir di dalam sekolah saja tidak. Ada yang suka bolos selama sekolah? Oh, kajian paling tinggi angkat tangan lagi. Luar biasa. Ini sebuah pengakuan ya. Iya. Kalau kita mau menjawab panggilan Tuhan dalam persekutuan, orang harus rajin beribadah. Orang harus rajin bersekutu supaya orang mendengar suara Allah itu dan mengetahui apa isi hati Allah. Walaupun memang orang terbatas untuk menjalani pekerjaan dan maksud Tuhan. Pengkhotbah mengatakan ini. Tetapi kalau orang mau dibentuk, mau diproses, maka orang akan melakukan perkara yang besar. Jika kita punya iman yang kecil, tetapi kita bergantung pada Yesus yang besar, maka perkara yang luar biasa akan dapat kita kerjakan. Amin. Sekalipun kita tidak punya iman sebesar biji sesawi, tetapi kalau kita mengimani Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita,
saya yakin kita pasti akan memberkati dan jadi berkat untuk orang lain. Cintai proses dari Tuhan. Cintai tahapan pembentukan dari Tuhan. Karena Allah mencintai proses itu. Bukankah demikian? Ketika Dia menjadikan dunia dan isinya, Dia juga berproses. Atau ada di sini yang baca Alkitab, Allah langsung menjadikan dunia ini satu hari. Tidak kan? Allah menjadikan dunia ini dengan proses, dan Dia mencintai proses itu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai seterusnya. Sampai Ia beristirahat, Ia menggunakan proses. Jadi kita manusia, mari menyerahkan diri kita untuk menjawab panggilan Allah. Kita harus berproses, mencintai proses, dibentuk oleh Allah. Ya, tadi saya menyuruh kita untuk bermain. Saya juga akan melipat kertas ini. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kalian, saya duluan. Ya. Saya akan melipat kertas ini. Jadi apa? Saya juga tidak tahu. Dia pakai gunting karena supaya rapi, bisa dirobek sebenarnya. Ini mencintai proses di dalam Tuhan. Menggunting kertas itu butuh proses. Selembar kertas bisa menghasilkan karya yang indah. Karena itu demikian kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai di hadapan Allah, maka serahkanlah dirimu untuk diproses oleh Allah. Ya, mari saya memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk maju di depan, memaparkan hasil karyanya. Dan apakah itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dikerjakan, menjadi sesuatu yang susah, nanti dijelaskan di depan. Ya, mari. Mana itu kelompok? Nanti maju. Maju. Ya, kami dari tim. Ya, kami dari kelompok sebelah kiri. Maaf, ini dibuat oleh video dari hasil kesepakatan yang kita orang buat kapal. Jadi menurut orang semua, kamu setuju dengan kita ya? Oh, kamu jadi buat dari belakang ini. Kapal itu terbuat dari ini, bukan kapal Titanic, toh. Ini perahu, ini terbuat dari apa? Dari kayu. Kayu itu dari mana? Asalnya dari perahu. Ini adalah salah satu hasil dari pohon. Pohon bisa bikin apa lagi selain kayu, selain perahu, meja, kursi. Nggak bisa dibayangkan dari cuman pohon, dia cuma tinggal dan berangkat di satu tempat, tapi dia bisa menghasilkan banyak hal. Selamat shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami cuma 3 orang, tapi kami bisa menghasilkan satu karya. Ini bisa dibilang kayak anak-anak di kampung ya. Ini kipas. Dia kalau pakai ini kan bisa menyejukkan. Ada. Jadi intinya pemuda itu harus bisa menyejukkan dan juga membawa damai. Terima kasih. Kalau kelompok di sana bilang menyejukkan, saya ingat persekutuan perempuan penyejuk dalam rumah tangga. Yang harusnya apa gitu loh? Aja ini. Penyejuk dalam rumah tangga. Ya. Jadi sekarang seorang pemuda berarti pemuda yang harus menjadi penyejuk, bukan hanya persekutuan perempuan. Ya, tolong berikan tepuk tangan dulu sudah tadi. Saya. Kemudian kita ke kelompok sebelah kanan. Siapa yang akan memaparkan?
Jangan betul. Yang dua tadi saya lihat di depan, tapi yang disuruh memaparkan yang di belakang. Dibongkar. Ayo, tidak? Tidak mau mempresentasikan? Juan? Tidak? Cepat jadi maju semua. Rame-rame. Tapi tetap satu orang yang bicara. Pemuda malu-malu di kalangan remaja kemarin. Pemuda malu-malu di kalangan sekolah minggu. Ayo, tidak? Sudah, kalau tidak berarti sebentar selesai khotbah menyanyi orang lain. Ya. Jadi persekutuan pemuda, jadilah pemuda yang berkarakter, yang mampu menjawab panggilan Tuhan lewat kehidupan masa muda kita, supaya kita memberkati dan diberkati dalam hidup ini.